ketemu dengan kita, aku Aurel dan saya Obem di Cerita Sahabat Podcast. Ini episode pertama loh, jadi kalian beruntung kalau lihat ini. Dan please jangan di skip dong. Stay tune. Stay tune aja. Nah, anyway, kita sekarang akan ngomongin tentang Jakarta. Oke. Sekarang kita mulai dari mana? Wait, sebelum kita ngobrol seru-seru nih, kalian jangan lupa untuk follow medsos Cerita Sahabat Dai TV dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Cerita Sahabat Dai TV seperti di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga komen di bawah untuk memberikan kita saran agar kita bisa berkembang lebih baik. Betul sekali. Nah, sekarang kita mulai dari mana tentang kota Jakarta? Oh, gini. Kalau aku bilang kota Jakarta, apa yang pertama kali muncul di otakmu? Aku sih mikirnya besides dari budaya mereka yang keren sih, banjir sih sayangnya. Oke, jadi Jakarta banjir. Ya, kota banjir. Cuman that seems bad karena itu image yang kurang bagus sih. Selain banjir kan Jakarta dikenal dengan macetnya. Oh iya benar sih, kota terkena dengan macetnya nih. Karena di mana-mana tuh ada kendaraan. Soalnya satu rumah tangga itu bisa sampai 4 mobil atau motor. Wow. Jadi bayangkan aja dipakai semua itu dalam sehari. Misalnya 5 orang nih dalam satu keluarga, pakai satu mobil contohnya. Iya. Nah kalau itu di Jakarta semua kali beberapa juta orang, apa nggak polusi tuh? Iya, polusi itu bisa numpuk di atas sana tuh. Akhirnya Jakarta makin panas karena efek rumah kaca. Aduh, kalau kayak begitu coba deh kita halu sejenak. Kota Jakarta itu maunya kayak gimana sih? Kota impian. Kota impian, halu sejenak. Kalau menurut aku sih kayak di Inggris ya. Soalnya di situ kan bersepeda. Iya, banyaknya bersepeda. Banyak sih yang pakai mobil, cuma di luar kerumunan biasanya. Jadi kalau kita ke sentral kotanya atau di pusat kotanya ibarat Car Free Day. Jadi hampir gak ada. Oh iya benar. Cuman sayangnya Jakarta itu ada Car Free Day, cuman jarang orang yang mau ikut. Cuman beberapa doang orang yang mau ikut. Jadi ibarat ada beberapa juta orang yang ikut cuma 1.000. Nah iya sih, sayang banget. Kalau aku sih maunya Jakarta tuh kayak Singapura loh. Karena Singapura tuh kan katanya the city of fine. Jadi kalau kita ngelanggar dikit kena denda. Nah aku mau itu Jakarta tuh orangnya tertib kayak gitu. Gak cuma ngomongin tentang gosip-gosip medsos, tapi tetap mikirin Jakarta tuh bisa bersih, bisa tertib, bisa aduh cuma tapi sayangnya. Kalau menurut aku iya harus tegas kayak Singapura. Cuma mungkin gak perlu pakai fine-nya, nggak perlu pakai dendanya kali. Tapi kalau kayak gitu nanti nggak ada yang mau dong. Iya, nggak ada yang mau tertib. Nah itu sih yang bikin dilema. Kayaknya sih kita mulai sedikit-sedikit dulu. Jangan dari situ dulu. Sekarang contohnya level 1. Anak-anak bangsa itu sekarang udah banyak banget idenya. Contohnya salah satu nih. Jadi kita punya aplikasi online gitu, bank sampah online. Oh iya. Jadi kita kumpulin sampah plastik kita, terus kita taruh kayak di, kalau di mall-mall itu kan kayak ada vending machine. Iya bener. Ya, nanti kalau kita masukin sampah, kita dikasih uang jajan. Entah bener banget. 5.000. Itu udah diterapkan loh di luar negeri. Oh di luar negeri mau gak ya? Berarti Jakarta itu sebenarnya kalau untuk urusan gini belum up to date gitu. Dan sayangnya yang kayak gini-gini kita bikin Jakarta bersih bisa untung. Ini belum viral, kayak kurang viral gitu loh. Nah karena banyak polusi, solusi utamanya adalah tidak memakai kendaraan pribadi. Terus kalau mau pindah-pindah tempat gimana? Solusinya adalah pakai transportasi umum. Nah masalahnya di transportasi umum adalah kalau orang datang ke situ ya kadang-kadang sampah banyak, jadi orang fasilitasnya rusak-rusak. Fasilitasnya kadang-kadang rusak-rusak. Iya sih, itu sebenarnya major problem sih itu ya. Major banget itu, soalnya udah lihat dong, nggak mau males. Gak jadi bawa mobil aja sendiri. Cuman
sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Jadi kalau aku dengar di berita katanya pemerintah menganjurkan untuk bawa mobil sendiri-sendiri atau kendaraan sendiri dibanding harus naik bus atau naik kereta Jadi gitu. kebalik deh kan. Iya, sayang banget padahal kemarin tuh bisa kita puas-puasin naik bus, naik kereta, jadi polusi gak ada gitu. Sayangnya sekarang masih naik mobil terus, akhirnya polusi numpuk di atas. Kalau misalnya cuma dekat lah, contohnya 1 kilometer doang ya, bisa kali jalan. Pengalaman pribadi aku sih itu kadang-kadang mama aku cuman itu tuh ke rumah teman aku yang di seberang, masa naik mobil doang sih? Yo, what dong? Harusnya kan jalan kaki gitu. Cuma nyebrang. Iya, maksudnya beda gang tapi harus bawa mobil. Why would you do that? Iya, makanya aku selalu mikir harus bawa sepeda atau jalan kaki. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih mikirnya begitu. Nah, pemikiran itu harus kita ganti dong harusnya. Beberapa bulan atau tahun yang lalu kayaknya ya, udah direncanakan dan udah persiapan mau dipindahkan Jakarta. Bukan tanah Jakarta dipindahin gitu, kalau gitu banyak kerja. Nggak bisa itu. Title ibu kotanya mau dipindah ke Kalimantan. Kalau menurut kamu setuju nggak itu? Aku sih kurang setuju ya, karena di Kalimantan itu kan mereka kental akan Dayaknya. Jangan nanti Kalimantan itu jadi korban selanjutnya budaya terlupakan. Karena Jakarta ya itu setahu aku, karena saking terkenalnya itu banjir, jadi budaya Betawinya itu jadi agak terlupakan. Karena di berita harusnya tentang budaya Betawi nih contohnya kan. Apa yang lagi marak di budaya Betawi? Misalnya tarian ya kan. Tapi breaking news. Banjir. Banjir lagi. Banjir lagi. Gara-gara si Komole. Itu macet ya, ini banjir. Iya, makanya. Dan aku juga nggak mau Kalimantan itu hutannya itu hilang lagi, karena kan Kalimantan itu terkenal kan hutannya, budayanya dan semuanya masih murni. Tapi cuma aku harap kalau memang itu beneran terjadi, semoga masyarakat mau kerjasama, mau kompromi untuk tetap menjaga budaya dan segala yang masih murni di sekitarnya. Wah, kita udah panjang lebar banget ngomongin tentang Jakarta. Jadi kita akan break sebentar dan see you later. Stay tune. Tadi kan kita udah bahas tentang banjir. Sekarang banjir kita lagi ya, Bun. Dalami lagi ya tentang banjir. Jadi tiap tahun pasti banjir. Itu menurut kamu emang udah alam atau memang udah orangnya doang? Kalau aku pikir sih itu nggak mungkin alam ya, karena apa yang aku dengar tuh dari dulu sebenarnya Jakarta tuh udah banjir tahu. Dari zamannya Belanda di sini, Batavia. Waktu Jakarta namanya Batavia udah banjir, makanya ada dibangun kayak kanal gitu yang kayak jadi, mirip di Amsterdam gitu. Jadi nanti kalau misalnya banjir, just in case, nanti gubernur di zamannya atau apa namanya pemerintah di zamannya itu ada kapal kecil nanti kayak keliling-keliling. Makanya kalau kamu kayak deket-deket kota tua itu ada gorong-gorong gede. Iya, sama yang kayak di Amsterdam itu. Anyway, soal kota tua tuh katanya sekarang kendaraan nggak boleh masuk loh. Emang ya? Iya, katanya gitu. Mungkin sih kalau aku pikir tujuannya nih supaya kan ngurangin polusi, seperti yang tadi kita bicarakan, ngurangin polusi. Jadi lebih untuk ngegoes gitu untuk sepeda. Karena kan sekarang lagi ngetren tuh, lagi viral, lagi marak kok untuk urusan goes-goes gitu. Jadi mungkin tujuannya gitu kali ya. Tapi kalau menurut aku sih untuk biar kota tua itu nggak cepet rusak gitu loh. Iya. Soalnya kan kota tua ini sejarahnya banyak Iya. Kan? Kalau tiba-tiba hancur karena mobil-mobil atau motor-motor ini, karena polusi dan karena atau kadang-kadang sampah di mana-mana. Nah, tapi kan kalau pakai sepeda kan berkurang itu kan, jadi nggak rusak. Nanti gedung-gedungnya belum apa-apa udah rusak. Ya sayangnya ntar generasi setelah kita pasti nanti nggak bisa ngeliat nanti kota tua itu apaan sih, emang kayak gimana ntar tuanya. Apakah kota tuanya itu memiliki jenggot karena sudah tua? Iya, nggak mungkin gitu juga kan. Mungkin mereka walaupun ngeliat di internet pun kayaknya nggak gini juga. Makanya kita harus jaga yang namanya kayak cagar budaya gitu sih. Old Town. Kalau tadi bahas soal banjir, aku pernah dengar di internet juga katanya Jakarta itu bakal ini loh, tenggelam dan nggak kelihatan lagi di peta kalau misalkan masih banjir terus. Loh. Oh iya ya, soalnya kan kalau banjir
lama-lama nanti naik lagi airnya. Iya. Misalnya sesenti pun, Mm-mm. hanya sesenti naiknya. Cuma kali beberapa ratus tahun lagi udah berapa senti tuh. Akhirnya tanahnya pun ngikis, airnya hilang jadinya. Artinya nanti kayak Atlantis dong. Iya, Atlantis ya. Aku kan pernah denger tuh kemarin di YouTube. Katanya Atlantis itu dulu itu kan situ kan istilahnya teknologinya ibarat udah ada handphone di tahun 18-an. Iya benar. Jadi udah advance tuh banget kan. Dan mereka juga memiliki kayak metal gitu, kayak mineral-mineral yang sangat Kaya. langka. Dan kalau dijual harganya mahal banget di zamannya. Bener Nah, sih. cuma karena kekayaannya inilah Mereka serakah. akhirnya dewanya di zaman itu kalau nggak salah Poseidon ya, dewa Iya. laut, menghukum tenggelamkan kamu. Mungkin karena itu penyebabnya adalah orang-orang yang serakah. Mungkinkah Jakarta sama dengan Atlantis nanti karena orang-orangnya tidak mau ya buang sampah di mana-mana. Sampah sih alasan utamanya, dan polusi. Karena dari sampah nanti jadi polusi ujung-ujungnya. Karena nanti kalau kita kayak Atlantis, nanti kita harus hidup kayak ikan dong, kayak di film itu loh. Nah, tapi kan kalau misalnya 30 tahun lagi katanya tahun 2040-50 gitu deh katanya tenggelam. Anyway, kamu pernah pernah ngerasain kebanjiran gitu? Karena aku sebenarnya tinggal di Depok, kalau kalau aku banjir, Jakarta udah hilang. Pernah denger gitu nggak sih? Kalau iya. Bogor atau Depok banjir, Jakarta hilang. Nggak kelihatan. Soalnya kan Depok itu kan kayak bukit tuh. Nah, nanti kalau itu banjir, entah berapa meter pun, Jakarta kan dataran rendah. Atlantis. Pernah ngeliat di internet gak sih kalau orang-orang tuh malah seneng kalau banjir, jadi suka pada berenang, pada naik perosotan gitu. Iya. Nah, katanya itu sebenarnya video meme tahu, atau kayak sebenarnya ledekan gitu, katanya nyalahin pemerintah karena nggak mau nyari solusi supaya mereka ini bebas dari banjir, merdeka udah dari dikasih banjir. solusi, nggak mau diterapkan. Salah sendiri. Nah, cuma kalau disalahin mulu pemerintah, apa nggak stres apa ya? Iya sih, sebenarnya kan pemerintah itu melakukan yang terbaik untuk kita. Cuman masalahnya Kitanya yang nggak mau. kitanya yang nggak mau ya jadi gitu. Anyway, tadi kan kamu tinggal di Depok. Apa sih yang kamu tahu tentang Jakarta? Aku karena sering juga ke Jakarta, yang aku tahu itu waktu masih kecil itu aku taunya banjir. Banjir? Itu pasti yang pertama. Atau Jakarta ibarat New York, rame, mewah. Semuanya ada pencakar langit, semuanya Ah. ada gedung pencakar langit, semuanya lengkap. Di gimana ya? Di Cibubur pernah banjir gak sih? Aku sih belum pernah dengar tentang itu. Cuman sih kalau kamu tadi bilang kalau Jakarta itu taunya banjir sih, jatuhnya jadi bad image. Makanya kita harus bangun lagi image yang bagus supaya orang tuh dengar Jakarta itu adalah kota yang banyak budayanya, bukan banyak banjirnya. Bener, betul itu. Iya ya. Oh iya, karena Jakarta udah mau 400 tahun ya, 400 tahun. Iya, kayak 4 abad gitu ya. 490-an something gitu ya. Oh ya, karena udah lama, udah tua ini, bahkan lebih tua dari Indonesia loh. Iya, memang jauh lebih tua dari Indonesia. Nah, artinya sering ganti nama. Oh iya Aku sih. pernah dengar katanya lebih dari 10 kali ganti nama. Oh iya, awalnya sih namanya Sunda Kelapa. Sampai sekarang namanya Sunda Kelapa sih masih ada tuh daerah deket-deket sini. Ada ya? Iya, ada namanya. Kalau Batavia itu dulu juga namanya kan? Iya, ada juga namanya Batavia. Lalu waktu itu kalau nggak salah pas zaman penjajahan Jepang baru namanya Jakarta. Kalau kita jadi pemerintah atau jadi gubernur, kamu punya ide nggak sih supaya banjir itu segera lenyap dari tanah Jakarta ini? Kalau menurutku karena Jakarta ini bener-bener deket sama laut ya, soalnya katanya dulu itu Jakarta itu terbuat dari 2 gunung yang meletus bersamaan. Akhirnya itu kan dulu Jakarta harusnya kosong tuh, cuma air. Laharnya itu ke air, airnya jadi batu, jadilah Jakarta. Gitu ya. Jadi kamu punya solusi nggak sih supaya banjir tuh hilang dari Jakarta gitu? Kalau jadi gubernur? Kayaknya ada sih, kalau kita bikin kayak lebih banyak got, dan gotnya itu agak dibesarin dikit kali ya. Cuman nanti kalau kita besarin gotnya, Maka jalan utamanya jadi lebih kecil, jadi lebih macet, jadi dilema. Nah, makanya sih, karena sebenarnya kok untuk urusan banjir nih memang
susah ya untuk di troubleshoot gitu ya. Oke deh, kayaknya kita udah kita tadi kan ngomong Jakarta terus. Mending Apa-apa banjir, yuk kita budayanya kayak apa, good image-nya. makanannya. Iya, jangan banjir mulu. Nanti orang datang dari luar ke sini. Ya, kota banjir. Jangan gitu ya jatuhnya. Anyway, selain nama Jakarta itu, sebenarnya suku Betawi itu bukan kayak suku Jawa. Itu kan Jawa tuh bener-bener dari situ. Terus suku Betawi itu datangnya dari berbagai ras yang dulu ada di Indonesia. Oh, artinya misalnya nih, suku A, suku B, suku C Gabung jadi Mereka- Betawi. Betawi. Wah, kita udah panjang lebar nih bahas tentang budaya dan troubleshoot atau cara menyelesaikan masalah banjir. Iya, Nah, setelah itu kita tunggu dulu jeda satu ini ya. Kita istirahat dulu dari Jakarta dan kita akan bahas lebih meluas, tapi tetap Jakarta, cuma bukan Jakarta doang. Nanti kita bahas tempat-tempat yang lain kok. Oke, jadi kita break dulu sekarang. Setelah jeda ini kita akan kembali. See you Oke. later. Balik lagi di Cerita Sahabat Podcast. Tadi kan kita barusan bahas sedikit tentang budaya Betawi. Asal usulnya suku Betawi itu ada dari beberapa suku baru collab jadi suku Betawi. Nah, anyways, kalau nggak salah kan Betawi itu kan terkenal dengan kayak tariannya atau gambang tari kromongnya. topengnya kalau nggak salah. Iya, tari topeng. Kalau kamu memang taunya tari topeng, ada loh namanya kalau nggak salah tari lenggang Nyai Dasima. Kamu tahu nggak sih siapa yang bikin tarian itu? Masalah tarian aku kurang paham, tapi kalau masalah makanan aku ahlinya. Anyways, kalau tari lenggang Nyai Dasima itu dibuat sama Ibu Wiwik Widyastuti. Katanya itu tarian yang menggambarkan tentang perjuangan seorang wanita yang namanya Nyai Dasima. Dia itu suka dipaksa untuk melakukan sesuatu, jadi dia itu mencari kemerdekaan untuk kebebasan memilih. Demokrasi. Not really. Sebenarnya sih sama problem things, ya, So, private things. personal things, so freedom, Ya, lebih kebebasan. ke kebebasan. Anyway, kalau kamu tadi jago soal makanan, menurut kamu makanan Betawi itu yang enak-enak apa sih? Yang enak-enak kerak telur lumayan. Makanan termasuk minuman gak ini? Minuman boleh. Minuman cendol itu termasuk minuman gak? Cendol itu termasuk minuman. Soalnya kan kayak nyom. Jadi kayak sop dong. Cendol sih itu ngalahin boba, jadi jangan sering pesan boba, lebih baik pesan cendol karena cendol tuh enak banget. Soalnya juga kalau kita bikin sendiri juga lebih gampang dan lebih sehat. Bener banget sih. Terus sama satu lagi bir peletok. Kalau kamu mikirnya bir mungkin kadang-kadang suka. Ini sebenarnya bukan the actual bir itu. Jadi bir itu bir peletok. Itu isinya tuh herbal, isinya tanaman. Kayak jamu ya. Kayak artinya. jamu atau jahe di situ. Jadi bir peletok itu 100% sehat banget. Jadi kalau minum bir peletok banyak-banyak tidak perlu takut saudara-saudara. Karena selain enak tapi juga menyehatkan sih. Aku ada pengalaman pribadi dengan bir peletok. Jadi waktu di sekolah aku ada kayak acara entrepreneur gitu. Jadi kita berkreasi membuat makanan yang baru tapi belum pernah dibuat atau belum pernah dilihat sebelumnya. Oh gitu ya. Kayak Akhirnya aku kan beda kelompok sama kelompoknya. Aku teman-temanku kan beda kelompok. Mereka membuat namanya jelly bir peletok. jelly bir peletok. Wow, unik. Terus Aku kan coba makan. Unik, rasanya unik. Rasanya unik tapi kayak pedes-pedes gimana gitu karena isinya jahe gitu. Terus ya interesting. Nah, kalau aku bikinnya itu, kamu tahu bola-bola regal yang biasanya ditusuk gitu kayak Iya tahu. Nah iya, cuma bukan masa series kita bikin atau keju. Terus apa dong? Ketoprak. Wah, ketoprak. Iya sih, itu kayaknya sounds tasty. Jadi gini, aku kan pertama itu kayak ada pedes-pedes kacang-kacang gitu. Cuma tiba-tiba langsung ada manisnya gitu. Enak sih, enak. Cuma kata orang agak sedikit lebih asin. Kurang asin gitu. Atau keasinan ya, aku kurang ingat nih. Sekarang kita move on dari makanan ke pengalaman orang tua. Kan sebenarnya kamu suku Batak kan? Iya. Ya, orang tua aku juga sih. Jadi aku mikir kenapa mereka nggak mau di kampung mereka aja, harus kayak ke Jakarta sih. Kalau kamu pernah dengar nggak cerita orang tua kamu? Kalau cerita orang tuaku itu karena memang dulu itu musimnya merantau.
Ya sih bener, Karena tahun di kampung 80-an. itu pekerjaan di kampung-kampung itu kan sedikit karena Iya. memang pengembangan itu banyaknya di Jakarta atau di Pulau Jawa. Banyak di Pulau Jawa dominannya. Kalau dipikir-pikir sih di Jakarta soal industri zaman dulu itu sih lagi maraknya, makanya orang mau datang ke Jakarta. Nah, 1000 kesempatan. 1000 kesempatan, cuman sayangnya kesempatan orang tuh kan beda-beda, makanya ada tempat-tempat kumuh, tempat-tempat kotor, jadi nggak bisa. Kasihan aku liatnya. Kalau liatnya itu kadang-kadang sedih liatnya. Iya. Gitu padahal di iklannya misalnya iklannya nggak sesuai barangnya, misalnya Kena tipu sih jatuhnya. handphone contohnya Iya. nih. Katanya fiturnya wow. Harganya juga murah, pas didapat baru HP sebulan kentang. udah rusak. Udah rusak emang HP kentang. Tapi kalau misalkan kita jadi orang tua, menurut kamu sih, maksud kita jadi orang tua, kita mau nggak sih pindah dari Jakarta atau minggat dari Jakarta? Menurut aku iya, karena kalau kita ke daerah yang lain, satu kondisi geografisnya lebih aman. Secara penduduk demografi gitu ya. Ya lebih aman, dan aku pengennya itu daerah yang banyak kesempatannya, tapi sepi gitu loh. Jadi kalau misalnya aku keluar misalnya buka jendela bagi-bagi, yang ku dengar itu bukannya cuit 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 cuit. Aku udah maunya denger kayak burung gitu, kayak bersiul kayak gitu kan. Aku nggak bisa bersiul. Nah tapi kalau di Jakarta aku buka jendela, minggir kamu. Rusuh sih emang. Iya, aku sih yes ya kalau untuk disuruh pindah dari Jakarta, karena menurut aku di daerah-daerah lain tuh kan nggak ini kan, sebenarnya nggak semaju teknologinya dengan Jakarta. Antara itu mungkin sumber daya airnya kurang, atau teknologi atau internet mungkin mereka nggak ada. Makanya kita harus bikin tempat lain, daerah lain, provinsi lain itu bisa nggak kalah sama Jakarta. Dari tadi kita ngomongin Jakarta terus. Kenapa harus Jakarta? Karena Jakarta lagi happy birthday nih. Happy birthday Jakarta ke 494 tahun. Wah udah hampir 500 tahun ya, hampir Tinggal sih 6 tahun lagi. Iya 6 tahun lagi. Walaupun gitu Jakarta tuh walaupun makin tua harusnya makin unik, makin maju gitu loh. Menurut kamu kesan dan pesan kamu buat Jakarta apa sih, Bem? Kesan aku kan semakin tua semakin banyak sejarahmu, dan juga harus semakin berkembang juga. Nah jadi karena kita sudah ngomong Jakarta dan happy birthday Jakarta, mau nyanyi nggak? Oke, boleh. 1, 2, 3. Happy birthday JKT, happy birthday JKT, happy birthday, happy birthday, happy birthday JKT. Selamat ulang tahun yang ke-494 tahun. Tua sekali, bahkan lebih tua dari Indonesia. Kalau menurut aku kesan dan pesan aku buat Jakarta nih, bukan salah Jakarta kok kalau misalkan image Jakarta itu belum bagus. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita tuh harus mempromosikan bahwa Jakarta itu adalah kota yang baik, kota yang punya 1000 kesempatan, dan bahwa orang itu bisa punya kesempatan yang bagus di Jakarta. Dan Kita Jakarta harus membuktikan kita itu bisa loh membuat Jakarta itu lebih bagus. Biar image-nya jangan kota banjir, tapi kota kumuh. 1000 kesempatan dan kota yang indah. Oke deh, jadi teman-teman sampai di sini dulu ya cerita sahabat podcast kita hari ini, dan jangan lupa untuk tetap selalu inspiratif. Dadah. Dadah.